mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Rhoma Irama semakin menyala. Keyakinan Bang Haji akan terputusnya nasab para Khabib Ba'alwi membuatnya semakin menyala saja. Keyakinan yang sudah pada titik hakul yakin Bang Haji didasarkan pada kenyataan kebenaran yang tak mungkin dibantah. Dalam ceramah terbarunya bersama Gus Abbas Buntet, Bang Haji menjelaskan perjalanan keraguan beliau kepada para Khabib di Indonesia, hingga sampai yakin jika para Khabib Ba'alwi bukanlah keturunan Rasulullah. Mari kita simak bersama. Saya ingin berbagi pengalaman. Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alwinya gitu. Assegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah, seluruh Jawa, di Kalimantan banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa itu lihat para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator.
Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang, Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi. Kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahi min. Itu yang saya lihat. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian. Na'udzubillah. Bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, jadi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau sama menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan. Sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya, satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang. Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia. Nah itu dengar ya kamu tuh, penjajahan perbudakan spiritual, ngono loh. Tetapi karena kita sama-sama umat Islam, ini memang harus kita selesaikan. Ya. Namun goalnya nanti pertama tentu selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka. Makanya saya sependapat dengan Gus Abbas, pemerintah harus turun tangan ini. Ini masalah bangsa, masalah NKRI. Harus turun tangan. Kalau enggak saya khawatir ini bisa perang saudara. Bukan antara Ba'alawi dan umat, bukan. Antara kita sama kita. Ba'alawi nonton. Betul enggak? Oleh karena itu, goalsnya nanti
ketika mereka dinyatakan bukan keturunan Nabi, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi dalam kesetaraan. Bukan dia sebagai tuan, kita sebagai budak. No. Rekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Kita muliakan siapa yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita muliakan siapapun yang berilmu, tadi golongan mereka dari manapun. Dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan atas nasab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan pribumi. Kalau mau sama-sama merekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan, jangan kami putra bangsa menjadi budak-budak kalian.